Oke, balik sama kita di Kopi Pagi. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi aku sudah ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat mengingkari gejolak cinta ini. Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu. Atau biarkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Kopi Pagi. Halo pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya ya? Berjumpa lagi di Kopi Pagi. Maaf pemirsa. Dan tentunya di Kopi Pagi kali ini kenapa Noe? Aduh, kok kemarin Noe? Aku lagi batuk. Pemirsa maaf ya pemirsa. Ya kau kenapa batuk-batuk, Bud? Apa? Kau kenapa batuk-batuk? Aduh, nggak tahu Noe. Tiba-tiba aja nih batuk. Soalnya dari tadi pagi pun aku berangkat kemari di jalan itu Batuk-batuk? banyak abu, banyak debu kayak gitu nah. Ih, nanti kau TBC, Bud. Hah? Ih, nanti kau TBC. Ya astagfirullahaladzim, amit-amit jangan sampai lah Noe. Astagfirullahaladzim, kok jangan ngomong kayak gitu lah Noe. Nanti kau TBC. Nanti tuh batuk terus. Ih. Nggak ada yang ku masuk itu. Janganlah kayak gitu dong. Yang ku masuk juga Masa doain kawan yang bukan baik. lo, bukan doain. TBC tahu artinya apa? Apa? Aduh, apa lagi tadi lupa. Tekanan batu cinta. Astaga, tekanan batu cinta. Mantap kan, Ngomong Bud? cinta, jangan ngomong cinta. Kenapa, Bud? Aku jomblo ini. Aduh, kesiannya lah kau, Tapi Bud. kalau ngomongin cinta Percuma emang seru ganteng tapi jomblo. Ah. ya? Apa? Udah nggak usah deket-deket. Enggak lah. Batuk lagi. Ah, Kalau udah, ngomongin itu cinta cuma seru gimmick ya. aja. Iya. Iya, Katanya apa sih kalau zaman dulu, zaman kalau kita dulu. tuh sering diomongin orang itu bisa juga batuk-batuk loh. Oh iya. Iya, makanya Serius? pemirsa Kau tahu dari mana, ya, Bud? yang lagi kangen sama saya, yang lagi rindu sama saya, jangan dipikirin. Kan bisa di DM, bisa di WA. Jadi betul-betulan ya. Apa namanya? Tapi emang Ya, itu batuk. biasanya bukan batuk karena ada yang rindu sih, Bud. Jadi? Mungkin kayaknya ada yang guna-guna. Udah jangan sampai lah, jangan sampai. Iya. Jadi ya. kau batuk-batuk udah lama, Bud? Apa? Dari lahir? Baru aja ini Oh, tadi. udah baru aja. Berangkat kemarin tadi banyak asap, debu. Tahu lah aku masih naik sepeda motor Noe, ya kan. BTW kau dari mana, Bud? Banyak asap, banyak debu. Dari sana? Dari kampung-kampung aku. Dari Amsterdam. Dari Amsterdam. Aku masuk dalam. Yaudah ya, ke puskesmas ya. Yuk, dadah. Langsung puskesmas ini. Tapi ngomongin masalah TBC nih ya kan. Itu kan menular ya kan. Iya, menular. Jadi awak itu jadi kayak ngerasa was-was kayak gitu. Tapi yang kau bilang tadi emang batuknya seperti apa sih Noe? Sampai yang kok bisa Ya, kau kan gini, bilang Bud. itu TBC kayak Kau gitu. kan tahu sendiri, Bud. Aku juga penyanyi. Kalau kau nanya batuk itu kayak mana, aku kan juga bukan dokter, Budi. Iya juga sih. Kau harus Jadi kita paham, nanya Bu. Selamat Posisi aku tuh di mana. good morning. Iya. Mau nih. Selamat pagi, Gina. Gina.
Wih, udah apa batuknya? Budi kenapa Budi? Ini loh Gina, aku tuh Iya. nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk kan kayak gitu. Nah, Tiap emang kan- hari pagi-pagi kalian berdua selalu ribut gitu ya? Iya Aku enggak, nanya masalahnya sama gini loh Gin. dia, Iya. Laki-laki tuh kalau Nah. batuk tuh biasa aja. Aku Oh nggak maco gitu ya, maco gitu ya. Kan ditutup, nggak ada Iya, iya, masker. iya, iya. Etika batuk ditutup. Betul, betul. Bapak bukan orang kesehatan ya? Iya, iya, Oh iya, iya. Bapak orang kesakitan. Iya, iya. Iya, jadi batuk. Jadi batuk. Aku Ah. tadi berangkat kemarin emang banyak debu, Iya, banyak abu gitu loh Gina. Abu. Tapi dibilang sama Pasir. Noe langsung TBC kok Bu, TBC katanya gitu. Kan oh, takut kayak gitu. Noh. Noe. Kita tuh Aduh. nggak boleh langsung Ya, enggak loh, diagnosis maksudnya. loh. Emang Bukan kalau yang batuknya kayak gitu langsung mendoakan. TBC Iya. Noe. Enggak juga. Jadi kalau Bukan batuk- yang mendoakan. Bukan. itu Merly cewek. Tapi aku, Kan betul kan. atau Kalau nggak Merly Merly ya. cewek. Tetap aja Itu tangannya. ternyata Tapi batuk kita ada etika. jenis-jenisnya ya. Iya. Iya, iya, iya. Gina sehat. Sehat, aku sehat. Budi kayaknya Iya, aku agak agak- sedikit ini ya, batuk-batuk Iya. gitu ya. Orang Tapi nggak sehat saya lagi ya, Budi. kantongku. Masih awal Bud, bulan loh. Ini Masih awal maksudnya bulan, apa? Ya, yaudah daripada kalian bingung juga ya, menerka-nerka kira-kira Budi penyakitnya kenapa nih, kenapa batuk-batuk, apa Iya. karena apa tadi tekanan? Tekanan Batin cinta katanya. Batin cinta. Batin cinta lupanya. Lo Cinta. tekanan batin, Bud. Batin. Tekanan Nggak tahu batin. sih. Tekanan Kayaknya batin nggak juga, cinta. Bu. Kayaknya nggak juga ya. Atau Orang jomblo kok ada tekanan batin. atau karena TBC gitu ya. TBC. Tapi Jangan astagfirullahaladzim, sebut-sebut janganlah. TBC ah. Aku jadi ini parno. Aku Gina. juga takut, aku jauh-jauh kayaknya nih dari Budi harusnya ya. Iya, kayaknya Aduh, nggak salah. kan kok jadi ngejauh kan belum pasti. Sini lah Budi sini. Oh ya sini, Enggak, sini, kok sini, kita sini, sini, kita ya. sohib loh, Iya, sohib. sob. Iya, iya. Ceka dulu. Oke. Gitu lah. Ceka dulu. Oke, Oke. iya. Jadi Gina kayak mana tadi? Daripada kita menerka-nerka. Iya, menerka-nerka, takut penyakitnya apa. Kan kita juga pengen tahu ya tanda-tanda penyakit TBC itu apa. Karena kan TBC katanya menular ya. Iya, Iya, menular. katanya sih menular. Iya. Tapi kan aku nggak keluar. Enggak sih, Cuman joget gitu aja aja. menular. Apa bisa juga? Joget aja menular. Oh, joget aja menular ya. Coba akan gendang. Iya. Jangan kami Jangan dipancing-pancing. dipancing, Jangan guys. dipancing-pancing. Coba Kita duduk masih dulu pagi. ya. Saya sebenarnya udah kenal sama. Noe nggak bisa duduk. Di situ ya. Noe, duduk, Oh iya, duduk ya. alhamdulillah pagi ini saya dokternya ya. Dokter Noe. Ya kenapa gimana? Oh iya, iya. Jadi ini bisa dipanggil dokter apa nggak sih? Iya bisa. Ini dokter cinta sih. Dokter cinta. Aduh. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Aku sebenarnya udah ngundang dokter, tapi terus mungkin gimana? dokter lagi banyak pasien ya. Serius lah? Mungkin bentar lagi Ada sampai. dokternya? Iya, Ada benar, dokter, ada Gina. dokter. Aku pokoknya harus konsultasi nih Gina. Harus, semuanya harus ditanya. Apakah Kayaknya semua debu? konsultasi kok jiwa juga harus loh, Bud. Jiwa? Iya. Aku sebenarnya Karena kok bukan- ada agak-agak aneh belakangan ini. Iya. bukan kepribadian ganda ya kan? Jangan pancing-pancing lagi. Jadi memang ada dokter hari ini. Ada dokter datang. Serius? Ada Benar, dokter. serius. Noe, kamu mau nanya apa Noe? Iya. Nanti aku nanyain lah, Bud. Ini aku kemarin agak lari. Apa? Sarap. Sarapnya lari ya? Jadi belum balik lagi sarapnya? Belum. Kemana Lari baliknya? kemana? Nggak tahu kemana. Nanti ke pajak ikan. Belanja dia. Belanja. Belanja bakal dia. Enak kayak duduk sini ya. Enak. Udah kalian berdua aja sana ya. Nyobain jadi narasumber ya kan? Mana tahu kan diundang. Iya, iya. Prestasinya tapi nggak ada. Apa? Prestasinya tapi nggak ada. Nggak punya prestasi berarti? Ada kemarin menang lomba ajan. Oh lomba azan, Lumayan ya. alhamdulillah. Lumayan lah ya. Masih punya prestasi Iya. kayak gitu. Halo, Gina? selamat pagi semuanya. Selamat pagi, dokter. Saya Dr. Jeffrey. Sehat, dokter. Alhamdulillah dokter sudah datang ya. Gina ini dokternya? Iya benar, ini yang kita Iya, tunggu-tunggu iya. loh. Alhamdulillah datang Alhamdulillah. dokter. Tapi kenapa dokternya datang aku batuknya hilang ya? Mungkin karena dokternya kan. Mungkin tersuges Iya, begitu tersuges. dokternya datang terus Iya. hilang penyakitnya gitu ya kan. Iya, dok. Aduh. Sebelum konsultasi aja udah sembuh gitu ya. Iya, aduh memang aura dokter itu berbeda ya kan. Iya. Daripada aura Noe sakit terus ada ke dia ya kan. Dulu saya juga pengennya jadi dokter loh, Bu. Jadi dokter apa? Dokter apa aja, Bu. Yang penting dokter ya. Jadi dokter. Iya, dokter gangguan jiwa mungkin ya. Bisa aja, yang penting nyakitin orang. Iya. Nah, senang banget ya tentunya hari ini kita kehadiran dokter kita ya, dan tentunya di Kopi Pagi. Oke. Iya. Dan tema kita hari ini adalah eliminasi tuberkulosis. Selamatkan bangsa, Bangsa. ya. Luar biasa. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Ya. Dokter, Noe, silakan silakan duduk. kembali ke alamnya ya. Iya, kita heboh-heboh hampir lupa siapa pemirsa Oh ya. iya kita sama dulu pemirsa deh. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Iya, dan tentunya bagi pemirsa yang
saat ini baru selesai siapan gitu ya gini ya, Yes. baru selesai masak, nyiapin anak. Silakan ambil cemilannya, nonton kita di sini di Kopi Pagi ya. Yes. Karena tentunya di sini sudah ada dokter yang nanti akan memberikan informasi seputar tuberkulosis ya Gina ya. Betul sekali, dan langsung saja kita perkenalkan dokter kita pada hari ini ya, yaitu Dokter Budi Jeffrey, MCAT Paru SPP. Iya, Benar sekali. spesialis paru ya dokter. Spesialis Dokter nama kita paru. sama loh dokter. Iya, sama-sama Iya. Budi ya? Iya sama-sama Budi. Iya ya. Budi, Ah. sama Bud. Iya, dokter Jeffrey spesialis paru. Kalau Paru. aku Ini? SPK, kan dokter SPP ya? Iya. Saya SPK. SPK itu? apa itu? SPK? Spesialis kombur. Iya iya iya. iya. Jadi kok kalau siang Budi apa Bud? Ya, Budi SR kan lagi Budi nge-host. SR, oh iya, lagi nge-host Kalau ya. host Budi SR, kalau dokter Jadi kalau Budi yang suka nyanyi apa? apa? Budi yang suka nyanyi? Apa rupanya? Budi apa? Budi apa rupanya? Budi apa? Budi, seharusnya kau yang jawab Budi. Tadi waktu kita briefing kayak gitu jawabannya. Budi Doremi. Iya, Ah, itu. itu dia malah Gina yang jawab. Kita Gina ulang ya punya Budi ya nggak? biar agak lebih Gina seru. punya nggak? Iya, iya. Oh, Budi yang suka belajar. Budi yang suka belajar apa? Budi Pukul Ini Budi. Oh iya. Ini Budi. Iya. Jadi kalau Budi yang pejuang. Budi Utomo. Oh iya, pintar. Ya Allah, kenapa nggak jadi dokter Satu waktu lagi, besar? Budi yang suka nyanyi, kok penyanyi? Iya, Budi apa? Budi Doremi. Ih, pinter. Pinter, iya. Nanti dia dapat 2.000 Iya, ya? iya. Nanti minta sama dokternya. Iya. Dokter maafkan teman saya, Iya, dokter iya, iya, emang kayak mantap. gini kalau masih pagi kayak Oh, gitu gitu. ya. Tapi Gina kalau pagi-pagi ini kayaknya nggak nikmat kalau nggak ada minumannya ya Gina. Iya, Namanya betul. kopi pagi gitu ya. Bang Chan. Soalnya udah serak. Bang Chan cepet dong Bang Chan. Aduh. Dokter nanti minum kita kopi? tunggu ya. Ya, saya boleh kopi. Kopi ya Yes. dok. Ayam penyet juga ada dok. Oh, iya. Tapi siang nanti bukanya dok. Oke. Halo Bang Chan, sehat. Iya. Ini kopi spesial kita nih dokter. Kopi. Langsung diracik dari barista kita namanya Bang Chan dok. Bang Chan, Oke. ya. Semoga dokter suka ya dok ya. Yes. Oke. Nah, Iya. terima Dokter kasih langsung ya, kita Bang nikmati Ican. aja ya, Oke, boleh ya dok iya, ya. iya, terima kasih. Iya, pemirsa yang lagi di rumah juga yang ingin menikmati acara kita silakan ambil kopinya ya. Aduh, nikmat banget, terasa Enak banget ya. Pagi-pagi tuh Rasa memang kopi ya? enaknya minum Rasa kopi ya. kopi, Dok. Rasa kopi dong. Kan nggak mungkin rasa jahe dok. Dokternya suka bercanda juga Gina. Iya ya. Oke. Iya, iya. Ternyata dokter ini ya selain seorang dokter, seorang ini komedian juga ternyata. ya. Aduh. Jadi itu sebenarnya suges untuk kesembuhan Betul, betul. ini ya. Biar jangan kaku aja Iya benar situasinya, benar. benar. Aduh, enak banget ya kan kalau ketemu dokter yang kayak gini Gina. Iya. Jadi ini banyak banget loh dokter pertanyaan Ya. kita, apalagi dari tadi pagi nih mereka berdua rusuh banget dok, Iya. permasalahin tentang TBC gitu ya. Oke. Ini kalau ngomongin soal TBC agak ngeri gitu ya dokter ya. Iya. Tapi kalau Limanya masih jelek gitu ya. iya, karena gitu. kayak penyakit-penyakit gimana gitu ya kan. Iya, iya. Jadi ini langsung aja nih Langsung dokter, aja. Oke. TBC itu sebenarnya penyakit seperti apa Iya. sih dok? Jadi udah kita udah sering mendengar tuberkulosis paru yang kita sering singkat TBC paru. Jadi udah ratusan tahun lalu juga masyarakat udah mengenal. Tapi sampai di 2023 masalah ini masih juga belum selesai, belum teratasi. Iya. Jadi TBC itu sendiri penyakit paru, bisa di dalam paru, bisa di luar paru, yang biasa disebabkan oleh nama kumannya bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia bisa kalau di intraparu, di dalam paru, dia bisa menyebabkan gejala-gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, berdahak, kemudian bisa sesak nafas, nyeri dada, kemudian dengan gejala-gejala sistemik seperti demam, naik turun, kemudian berat badan menurun, nafsu makan, kemudian gejala-gejala Malaysia seperti demam-demam flu, ya. Jadi dominan yang itu seperti itu. Budi demam nggak? Aku nggak demam Nggak ada sih. demam ya? Cuma Batuk. demam panggung aja kalau mau live. Nyambung aja ya, nyambung aja. Iya iya. Itu Noe lebih daripada 2 minggu kalau batuk. Kalau sesaat nggak ya dok ya? Sesak bisa timbul, tapi biasanya gejala yang lebih berat lagi. Oh, gitu. Tapi dasar-dasar awalnya dia batuk ya. Berarti Budi ini gimana nih dok? Yang Termasuk ini kira-kira ciri-cirinya. gimana nih dok? Ada Iya. jadi saya TBC takut atau nih nggak, dok karena dibilang TBC gitu dok. Begitu kita harus tanya lagi, Mas Budi udah berapa lama batuknya? Baru ini aja udah berangkat dari rumah ke studio, enggak Dok. dong.
Enggak dong. Mungkin karena jumpa Noe kali ya. Iya, Iya. Noe ini banyak kumannya nih kayaknya. Mungkin kayaknya aku abu ya. Iya, yang bisa Asap menimbulkan ya. batuk ya. Aduh. Oke, berarti gejala ciri-cirinya yang kita rasain seperti itu ya dok Iya, ya? iya. Gejala Nah, jadi umumnya seperti itu. kumannya itu berada di mana, Dok? Kumannya itu yang saya terangkan tadi bisa dia di dalam paru, di parenkim paru kita bilang. Kemudian kalau di ekstra paru dia bisa di kelenjar, atau bisa di tulang, atau bisa di mata, atau bisa di usus, bisa di mana-mana kalau dia. Jadi Oh, enggak Pak, cuma di paru-paru. No. Jadi nggak cuma di ternyata. paru-paru. bisa dia Iya. TB ekstra paru namanya. Di tulang tadi ada ya, Dok ya? Iya, di Di mata. kelenjar, di Kelenjar, mata. iya. Oke, gejalanya sama, Dok? Gejalanya beda-beda tergantung organ yang terkena. Kalau yang paru gejalanya seperti yang tadi saya bilang. Kalau di ekstra paru tergantung organ yang terkena. Biasanya di kelenjar ada tampak benjolan, tapi gejala yang sistemnya itu hampir rata-rata. Demam, rata-rata berat badan menurun, nggak selera makan seperti itu. Oh, berarti tuberkulosis itu nggak hanya di paru-paru saja, baru ngerti nih kita. Jadi kalau misalnya yang ada di leher kayak gondoan itu tuh No, bukan? beda lagi. Oh, itu Beda lagi. Bukan karena kuman TB-nya ada di Di sini kelenjar gondok jadinya gitu ya, bukan ya, Dok? gitu. ya? Oh, bukan. Enggak, jadi Kalau ciri-ciri lain di ekstra paru gimana dok? biasanya kalau di tulang dia nyeri ya. Oh, Tapi gitu. kita perlu apa namanya? Pemeriksaan lanjutan. Kita ada pemeriksaan lanjutan. Kalau paham nih. benjolan nggak semua dengan TB paru, di leher, di kelenjar nggak semua TB paru bisa, tapi kita harus bisa ada pendukung diagnostik lainnya. Oke. Penyebabnya apa dok? Apa karena kayak Budi bilang asap, debu gitu dok? Penyebabnya Terpaparnya gitu. Iya. Kumannya di mana? Kumannya dari mana dok? kumannya itu paling banyak dia dibatukan. Jadi kalau kita bicara di di droplet namanya. Droplet. Kita batuk, kemudian dahaknya tersembur keluar, jadi bisa turun ke bawah dan terhirup dan naik lagi bisa terhirup dari saluran napas. Dia paling banyak seperti intinya semua dari saluran napas semuanya. Ah. Berarti dari semburan batuk tadi ya, Iya, Dok ya? iya, iya. Oke. Kalau misalkan dahaknya dibuang terus dahaknya nguap gitu bisa juga, Dok? Bisa, bisa. Mak itu, Ngeri juga ya kan dahak menguap. iya. Berarti nggak boleh buang dahak sembarangan. Sembarangan, betul. Harus dikubur ya, Dok ya dahaknya? Walaupun dikubur bisa bertahan dia. Oh, Maka gitu, itu Dok? kita sarankan batuk itu punya etika batuk. Jadi nggak batuk secara langsung harus ditutupi. Kalau nggak bisa ada tisu, pakai tangan atau pakai lengan. Jadi batuk itu tidak langsung terpapar. Pantas kalau Noe batuk dahaknya dibakar ya, Dok? Iya, lebih bagus lagi seperti itu. Makasih ya Budi. Noe-nya jangan ikut dibakar batuk dahanya. Iya. Awak bingung, Dok. Kalau dia batuk selalu taruh tisu gitu, habis itu jes der gitu ya. Makanya dia sedia terus dok untuk ngebakar. Itu kayaknya lebih kena ke dahaknya. ajab dia Bud. Kalau kayak gitu dibakar. Rahasia ilahi Noe. Oke, dokter ini kan kita ngomongin masalah eliminasi tuberkulosis. Sebenarnya kondisi kita di Indonesia ini khususnya di Sumatera itu gimana sih, Dok? Kok sampai menggunakan kata eliminasi Iya. begitu, Dok? Jadi sekarang kalau saya bisa bahasa yang agak lebih seram, kita sebenarnya udah gawat darurat sebenarnya. Wih, gawat Kita itu peringkat 3 di dunia Wih. dengan populasi TB-nya di Indonesia. Jadi kali ini memang kita juara 3 tapi dalam hal yang tidak yang nggak Yang bagus. tidak membanggakan Yang ya, tidak Dok, ya? membanggakan. Jadi ini kan kita perlu concern, kita perlu perhatian lebih khusus untuk menangani sekali mengeliminasi si TB-nya ini. Iya. Jadi kebetulan bulan Maret ini di tanggal 24 kita ngerayain, kita adakan namanya World TB World TB ya. World Jadi TB. Hari TB dunia. Iya. Di bulan Maret ini. Iya. Jadi kebetulan kita diundang, maka itu kita apresiasi yang bentuk seperti ini sekalian mengedukasi masyarakat, Iya. apalagi masyarakat awam yang kurang Pemahamannya gitu ya, iya, Dok, ya? kurang pemahamannya, kemudian untuk menghilangkan stigma buruk penderita TB. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa TB itu penyakit yang bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Gitu dia. Jadi jangan ada orang-orang TB yang terisolir jadinya. Jadi dengan keadaan yang terisolir tersebut malah jadi timbul penyakit barunya. Seakan-akan dijauhi oleh masyarakat, kemudian dihindarin, diisolasi, jadi stres, depresi, jadi malah itu yang membuat penyakit ini susah
hilangnya. Iya. Kebanyakan sih gitu ya, kalau Iya. udah ada batuk-batuk kita langsung takut Langsung ya. takut ya. Langsung dijauhin, malah Betul. tuh jadi stres Apalagi nih ini, penderitanya. ini kemarin COVID ya kan. Iya, Nah, benar. bingung juga membedakan mana ini Betul, batuk COVID, mana ini betul. batuk TBC kan kayak Betul, gitu ya kan. iya, Dok? iya. Betul. Itu berbeda ya dok ya? Beda, beda. Secara garis besar beda. Apa namanya penyebabnya beda. Satu si virusnya, satu si kuman atau bakterinya. Tapi gejalanya secara garis besar sama. Sama, Iya, tapi dengan onset ya, onsetnya lebih cepat karena COVID lebih cepat kita lebih kalau di TB paru itu lebih lama. Dia onsetnya lebih kronis. Oke dokter, seperti yang dokter jelaskan tadi ya Iya. bahwasannya sebenarnya kita ini mengubah stigma kan Nggak, begitu betul. ya. Bahwasannya penyakit TBC ini bisa disembuhkan dan juga bisa dicegah. Dicegah. Tentu pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu ini dok bagaimana dengan distribusinya berdasarkan orang, tempat dan waktu. Maksudnya Oke. dari segi orang dia yang terkena usia berapa saja yang Oke, bisa. Kemudian oke. dari tempat, adakah tempat-tempat spesial yang bisa terkena dengan TBC begitu dokter. Iya. Dan waktu dokter. Iya. Kira-kira ada waktu tertentu kah begitu dok? Jadi salah satu yang paling berperan dalam penyebaran tuberkulosis paru ini adalah masalah gizi. Masalah gizi itu terkait dengan kalau kita bicara gizi terkait dengan apa namanya ya penghasilan, kemudian saya miskin. Ya. Jadi dengan kurang kemampuan untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, jadi dia erat sekali. Karena salah satunya orang-orang yang sering dihinggapi atau diserang penyakit TB ini dengan Ekonomi rendah Ekonomi ya? rendah, betul. Ekonomi rendah. Jadi gizi sangat berperan di situ. Jadi kemudian kalau ekonomi rendah, otomatis gaya hidup atau sosialisasi di kependudukannya juga jelek, rumahnya dengan kurang ventilasi, Pencahayaan yang cukup gitu ya, Dok, ya? kemudian gaya hidupnya deh Iya. yang kurang jadinya. Jadi di situ complicated sebenarnya. Maka itu nanti saya jelaskan ada peran dari dokternya sendiri, ada peran dari masyarakatnya sendiri, ada peran dari pemerintah untuk menyelesaikan kompleksitas dari penyakit TB ini. Iya. Jadi memang nggak bisa main sendiri-sendiri, dokter nggak bisa berjalan sendiri, masyarakat nggak bisa berjalan berdiri, pemerintah juga nggak bisa. Jadi kita harus berbarengan. Sinkron. bekerja sama ya Betul. semuanya untuk mencegah penyakit ini ya. Yes. Tapi kalau soal usia yang paling banyak terkena Oke. tuberkulosis usia berapa dok? Sebenarnya nggak ada Spesial. nggak ada Spesial spesial umur, Usia umur ya. begitu Semua ya? bisa kena. Semua bisa Iya. kena. Semua bisa dari baby, dewasa muda, dewasa tua sampai orang tua semua bisa kena. Iya. Ini kasihan banget tapi kalau Iya. baby ya dok. Betul, betul. Karena saya dengar-dengar pengobatan itu sampai 6 bulan nggak boleh Minim. putus Nggak minum boleh obat. putus, Emang Yes, benar ya dok? Minimal 6 bulan. Minimal 6 Paling bulan. sedikit 6 bulan. Bisa lebih panjang malah tergantung dengan Baik, ini nanti akan kita lanjutkan kembali. Ini sangat menarik sekali pemirsa, dan tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama dengan dokter di sini, pemirsa bisa langsung menghubungi di 081161600386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya, berinteraktif dengan kita, pemirsa bisa menghubungi di nomor telepon 081161600386 ya. Baik, dan tentunya Gina, Tetap di Kopi Pagi ya. Iya, jangan bersama kemana-mana. dengan Noe. Balik sama kita di Kopi Pagi. Tiada pernah aku bahagia sebahagia ini, oh kasih. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Belai manja serta kejup sayang kau curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan
matahari menghiasi janji yang terpadu. Tuhan, jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan resah hatiku, kau hidupkan lagi cintaku yang telah beku dan membiru. Oh, oh, kini tetes air matahari menghiasi janji yang terpadu. Tuhan, jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Kopi Pagi. Masih di Kopi Pagi dan tentunya makasih ya tepuk tangannya. Masih Saling bareng, support. iya saling support gitu ya. Masih bareng kita ya di Kopi Pagi dan kita masih bersama dengan Dr. Budi ya untuk membahas tentang bagaimana sih eliminasi tuberkulosis untuk menyelamatkan bangsa pastinya ya. Benar sekali. Tadi udah membahas tentang apa sih ciri-ciri penyakit tuberkulosis ataupun TBC, kemudian gejalanya seperti apa ya. Dan pasti udah pada tahu ya TBC itu apa. Nah, mungkin kalau dokter katakan sebelumnya ya, kita juga nggak bisa mendiagnosis sendiri gitu ya TB memang benar TBC TB atau paru penyakit kah, atau TB TB paru tulang, atau begitu. penyakitnya juga batuk-batuk karena COVID gitu ya. Sebenarnya langkah medis seperti apa sih dok yang dilakukan untuk mengetahui memang penderita ataupun pasien tersebut memang menderita TBC gitu? Oke. Pertama ya memang kita harus anamnesia pasien ya, artinya harus kita dalami mengenai keluhannya, Ya. mengenai gejala-gejala apa yang dihadapi pasiennya. Kemudian setelah kita dapatkan data-data dari berikut, kita harus lanjut untuk pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjang itu bisa dari yang pertama gold standarnya harusnya dengan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak kita melalui Kemenkes di akhir-akhir ini udah mendatangkan beberapa alat-alat yang saya bilang sih canggih, namanya tes cepat molekuler. Jadi tadinya sebelum ini kita lebih sering mendengar pemeriksaan dengan dahak dengan BTA, bakteri taran asam. Tapi karena proses yang lama, kemudian memerlukan operator yang memang harus jeli untuk melihat secara mikroskopis, jadi sejalan dengan perkembangan waktu, ada namanya alat tes cepat molekuler. Jadi dengan dahak juga spesimennya tetap dahak. Nanti kita sampelnya diambil, itu kita periksakan ke laboratorium dengan alat TCM tersebut. Dalam waktu lebih dari 2 atau 3 jam itu hasilnya keluarnya bisa kita tentukan. Kemudian Harus ada pemeriksaan khusus ya? iya, gold Iya. standarnya. Jadi Iya. standar bakunya itu Iya. dengan pemeriksaan tes cepat molekulernya. Tapi banyak di lapangan ketemu dengan pasien-pasien yang dahaknya nggak bisa keluar. Padahal gejalanya ada batuk lebih dari penurunan berat badan, bla bla bla. Kita bisa mendiagnosisnya dengan fototoraks. Jadi di ronsen, kita lihat ronsennya apakah ada tanda-tanda mengarah ke TB paru, kemudian kita sinkronkan dengan gejala-gejala klinisnya. Kalau sinkron kita boleh treat dengan pemberian obat-obat TBC. Gitu. Jadi sekarang sistem pengecekan dahaknya sudah sangat ini ya dok ya? Saya Sudah bilang sangat canggih cepat deh. ya kan Iya, begitu 2 sampai dengan 3 jam 3 saja jam. sudah bisa Sudah keluar. ketahuan hasilnya begitu ya dok ya? Iya. Dan Oke. Nah kita mau lihat juga nih visualnya ya kira-kira bagaimana sih Iya, penyakit oke. tuberkulosis ini supaya Benar kita sekali. bisa Iya. mengenal lebih dalam ya. Iya, Ini iya. dia pemirsa. Oke.
Boleh sambil dijelaskan Iya, dokter? saya jelaskan. Jadi yang mak itu saya bilang tadi kita agak-agak gawat darurat karena memang semenjak saya awali dari 2020 semenjak adanya COVID kita akan sedikit mengurangi fokus terhadap pasien-pasien dengan gejala-gejala atau penyakit tuberkulosis ini. Jadi kita fokusnya semua kita ambil semua fokus ke COVID-19. Jadi kita agak membelakangkan TB paru ini. paru ini, Jadi ya. angkanya penemuan kasus baru, pengobatannya jadi turun jadinya di COVID-19 ini. Tapi dengan berakhirnya pandemi, kita berharap nanti bisa lebih fokus lagi untuk menangani tuberkulosis paru. Jadi yang saya bilang tadi karena ada COVID kita fokusnya ke sana. Nah, dari dalam angka memang tuberkulosis paru tersebut apa namanya? Ya, di Indonesia ini Ya, ini kasus di Indonesia sebenarnya. Kasus di Indonesia, kemudian pemirsa bisa lihat Iya, ya di layar di kaca layar. masing-masing ya. ada angka-angkanya. Saya rasa next lebih. Next, boleh kita lihat lagi selanjutnya. Tapi memang tinggi di Indonesia ya dokter Iya, ya. sangat tinggi. Ya. Jadi ini sebenarnya investasi. Ini yang saya bilang tadi. Jadi ada tiga Elemen ya, Dok, ya? tiga elemen secara garis besar untuk menyelesaikan ini. Kami sendiri di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ya. kemudian di masyarakat Masyarakat, dan ya. harus ada dukungan dari pemerintah. Iya. Karena memang fokusnya kita harus berjalan bersama-sama untuk menuntaskan, mengeliminasi ini penyakit. Jadi maaf saya nggak bisa lihat ke Iya, dalam. di sini juga ada aktivitas penemuan kasus. Ya, di aktivitas penemuan kasus sendiri, jadi kita harus berkolaborasi dengan tiga elemen tadi. Kemudian di nomor 2 juga kita harus meningkatkan penemuan kasus baru karena sebelumnya di era pandemi kita tidak fokus kurang fokus ke penemuan kasus baru. Iya. Kemudian untuk pelayanannya juga kita lebih tingkatkan lagi seperti yang saya bilang sebelum kita sudah didukung oleh Kementerian Kesehatan untuk penemuan kasus-kasus barunya dengan alat-alat yang lebih cepat dan lebih canggih. Iya. Kemudian kita nggak lupa mengedukasi dengan cara-cara yang kita sedang lakukan sekarang. Ini adalah langkah untuk mengedukasi masyarakat supaya pesannya lebih tersampaikan. Benar sekali. Oke. Kemudian di langkah-langkah penanganan TB kita udah singgung sebentar yang Tadi di Gina awal tanyakan, gitu ya, kita tadi. tanya sebentar itu mengenai langkah-langkah awal. Yang nomor 1 memang ada alat untuk gold standarnya yang kita sebut dengan Gene Expert atau tes cepat molekuler. Kemudian ada pemberian obat-obatan. Jadi obat-obatan ini kita sering bilang OAT, obat anti tuberkulosis. Anti tuberkulosis ini dari pemerintah dengan dukungan Global Fund dia free semuanya. Free gratis Free ya, Dok, ya? gratis semuanya Dikonsumsi sampai dengan selesai. Jadi ini salah satu poin keunggulan yang diberikan pemerintah dengan pemberian obat-obatan gratis dan mudah didapat. Semua tersedia di puskesmas. Oke. Sekarang pemerintah juga melalui kementerian udah mendekatkan diri tidak hanya di puskesmas, tapi semua fasilitas-fasilitas kesehatan baik yang swasta ataupun yang negeri sudah difasilitasi untuk bisa memberikan obat-obat ini. Wah. Jadi Termasuk lebih di klinik gitu ya, Dok ya? di klinik Iya. swasta FKTP. Jadi bisa dipermudah maksud saya. Iya, untuk memberikan obat-obatan Oke, gratis ya. Iya. Benar sekali. Selanjutnya dokter? Dengan kemudian setelah kita kasih obat-obatan itu kita perlu evaluasi. Kita perlu evaluasi artinya obat-obatan ini juga punya efek samping yang cukup luar biasa. Yang paling sering dirasakan penderita-penderita TB itu biasanya mual, muntah, kemudian ada timbul bercak-bercak atau gatal-gatal seluruh tubuh. Jadi ini kita evaluasi pemberian obatannya selama 2 bulan pertama kita evaluasi dengan BTA namanya, bakteri tahan asam. Jadi alat yang pertama tadi yang TCM itu hanya untuk mendiagnosis, kemudian kita mengevaluasinya dengan BTA. Jadi kita evaluasi masih positifkah,
masih sudah negatif kah, tapi kita juga harus evaluasi juga keluhan-keluhannya, keluhan-keluhan klinisnya ada perbaikan kah, terutama dari berat badannya. Jadi salah satu indikator untuk melihat keberhasilan kita untuk pengobatan TBC ini adalah berat badannya. Kemudian keluhan batuknya gimana, sesak napasnya gimana, ada yang berkurangkah dari yang sebelumnya atau malah makin parah atau tetap. Oke. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi Harus ada evaluasi ya, banyak step ataupun tahap yang harus dilakukan ya untuk pengobatan dari penyakit TBC ini. Betul. Selanjutnya setelah evaluasi apa lagi nih? Jadi setelah evaluasi kita nilai kalau memang di 6 bulan Tidak ada perubahan ya? perubahan kita boleh panjangin, kita boleh extend, kita boleh perpanjang, tapi kita harus lihat juga klinisnya dan radiologis serta BTA tadi. Ada yang namanya juga TB paru gagal pengobatan, artinya pada saat kita evaluasi BTA-nya itu dahaknya yang kita ambil tetap positif terus, berarti ada masalah berarti. Kita harus evaluasi itu apa masalahnya. Bisa yang kumannya sudah resisten, artinya dia dengan pengobatan yang kita kasih dengan kategori 1 Dia itu tidak mempan bertahan lagi, ya, nggak mempan lagi dengan obat-obatan itu. Kita perlu naik tingkat namanya. Ada TB resisten obat. Iya, jadi dia nggak mempan lagi dengan obat-obatan yang biasanya. Kita perlu pemeriksaan lagi dengan yang lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi dosisnya, dok, dosisnya. ya? Iya. Oke. Dokter, pemirsa yang di rumah juga ingin tahu ini, dok. Kan tadi salah satu gejalanya disebutkan ada sesak ya, dok ya. Betul. Karena kalau misalkan untuk memeriksakan dahak itu kan kadang malu gitu ya, dok. Betul. Ya. Malu ke puskesmas ataupun ke klinik untuk memeriksakan dahaknya. Tapi dia juga ada sesak. Nah, perbedaan sesak untuk TB dengan yang asma, jantung dan sakit lambung juga kan ada sesak ya kan, dok ya. Nah, itu apa begitu, dok? Iya. Secara garis besar memang di awam sulit untuk membedakannya, memang sesak yang oleh karena penyakit infeksi TB paru atau penyakit yang memang penyakit di saluran napas. Jadi apalagi di luar paru. Jadi kita sebagai dokter, khususnya dokter paru, memang harus turun ke pasiennya untuk membedakan ini disebabkan oleh TB paru dengan dukungan tadi gejala-gejala klinisnya dan radiologisnya, atau ini dengan asma atau penyakit-penyakit paru obstruktif kronis yang lainnya, atau sakit jantung atau sakit lambungnya. Jadi secara awamnya memang kalau kita berbandingkan antara sesak napas dengan penyakit paru oleh karena infeksi TB ini, dia kita bandingkan dengan asma itu memang sistemnya dia periodik dia. Dia artinya pada saat tercetus paparan alergennya, dia akan sesak napas. Ditambah dengan, kalau kita bilang bengean dengan suara napas, ada suara mencit di dalam. Gitu Iya, ya. betul. Kalau dia memang bisa timbul tapi jarang sekali. Jadi itu yang memang khas sekali untuk penderita asma ataupun yang TBC TB paru. gitu ya. Oke. Apa sih yang terjadi, dokter, pada seorang pasien ataupun penderita kalau misalnya dibiarkan tidak dilakukan pengobatan dan dibiarkan terlalu lama gitu ya? Itu tadi karena malu tidak mau memeriksakan begitu, dok. Hanya beli obat-obatan yang ada di apotek gitu. Gimana? Iya, prinsipnya kan paru itu salah satu organ vital. Jadi dengan infeksi dari Mycobacterium tuberculosis ini, dia akan merusak jaringan parunya. Artinya kalau parunya rusak, ya sebagian hidupnya sebenarnya udah nggak bisa lagi, karena ini salah satu fungsi penting, paru, ya, Pak? organ penting. Jadi akan beraktivitas atau produktivitasnya akan Menurun, turun, atau malah sama sekali nggak bisa beraktivitas atau berproduksi, karena yang ventilasi oksigen masuk keluar dengan CO2 itu nggak ada sama sekali. Bisa sampai meninggal, dok? Oh, sangat bisa. Sangat Itu bisa. makanya kita predikat ketiga ya, dok ya, di dunia. Nanti di slide berikutnya saya bilang angka kesakitan dan angka kematian. kematian oleh karena penyakit TB itu dalam hitungan jam ada 11 orang meninggal di Indonesia. Hitungan jam, dok? Iya, Hitungan jam. 1 jam itu Kalau ada 11. dihitung rata-ratanya gitu Rata-rata ya, dok, kita dalam tarik, satu hari kata- 12 jam dibagi dengan angka kematian. Malah yang lebih ada, ngeri kan, dari kayak gitu, COVID nah. sebenarnya lebih ngeri. Iya, Iya. Tapi karena prosesnya yang lama, jadi kita agak-agak abai jadi Iya. kurang aware. Dokter, yang kita ketahui kan tadi seperti yang udah dokter jelaskan juga bahwasannya penyakit TBC ini kan menular begitu ya, Iya. kan, dok, dari
dahak tersebut. Berarti dok, alat makan, alat minum Iya. itu juga nggak boleh tersentuh dengan orang lain ya dok ya? Ya, itu, ya. Terima kasih Mas. Jadi itu yang sebenarnya stigma yang perlu kita hilangkan. Oh, gitu, Jadi dari awal saya bilang dia hanya melalui droplet. Artinya tidak menular dari sentuhan tangan, kemudian maaf dari ciuman, dari pelukan, dia tidak menular. Walaupun dia punya makanan, selagi dia tidak batuk, it's okay. It's okay ya dok ya? Kita boleh berbarengan tidur, suami istri boleh, kemudian satu piring, satu meja, satu makan itu is okay. It's okay ya dok ya? Tapi batuknya harus dikontrol, Iya. karena di situ poin pentingnya. Pakai masker gitu ya kali Pakai ya. masker harus. Jangan iya. sampai batuk. Jadi gitu. kalau makan sama keluarga yang penderita TB gitu ya dok ya, Iya. biar saling menghargai dia makanya pakai masker aja gitu ya dok ya. Nggak Tiba-tiba bisa, nanti dok. makan pesen gitu ya kan dok. Jadi Susah dong kalau makan. gitu ya kan. Iya. Iya, Oke, iya. oke. Ngomong-ngomong ya kalau anak band ini juga suka nanya dok. Iya. Oh ya. Nanya juga Boleh, masalah boleh. pribadi sekalian konsultasi Dok, gitu kalau ya. nggak salah kalau malam kan suka gitu. Iya, Bunyi Dok. ada kan dok ya? Ini kebetulan sekali karena ini dokter ada di sini ya pagi ini. Saya mau nanya nih dok, biasanya kan anak band itu Pulang main malam. di tempat ya satu pulang malam, main di tempat yang ruangannya tertutup, terus yang banyak asap nih. Terus kita ngomong juga sama rame orang gitu ya. Nah terus itu kan pasti kalau yang kita nggak merokok, ini saya pribadi kan saya nggak merokok nih. Nah terus karena terhirup asap rokok dari orang-orang lain kan gitu. Nah terus gimana cara ngantisipasi atau kita itu menghindar atau gimana sih ya, maksudnya gini, gimana caranya biar kita itu nggak sampai paru-paru kita tuh jadi rusak juga, karena kan kita nggak merokok gitu, ngatasinnya gimana itu dok? Iya dok. Oke, ini sulit sebenarnya karena itu kita kan aktivitas, ya kan. Iya. Jadi Lifestyle gitu ya, Dok. iya, jadi merokok itu kita harus pahami memang ada namanya perokok aktif, ada yang namanya perokok pasif. Jadi kalau si masnya walaupun tidak merokok, tapi karena sering terpapar dengan asap rokok, si masnya juga jadi perokok namanya. Teman yang pasif namanya second hand smoker jadinya. Jadi si mas juga tetap bisa terkena. Tapi kalau caranya untuk menghindari ya, yang poin yang pertama selalu cara untuk menghindari ya pergi. Iya, udah kan nggak berhenti mu- jadi anak band. itu kan sulit ya kan. Nah itu saya dari awal itu kan sulit. Pokok Sulit bahasanya kan dong. sulit. Jadi kita kalau membahas masalah yang cara untuk menghindarnya akan sulit karena si masnya pekerjaannya itu. Iya. Ya Cara untuk bertahan lah dok supaya masker. kuat gitu, gimana dok? sulit kan mas juga penyanyi pakai masker juga nggak mungkin. Iya. Jadi saran saya sih ventilasi yang perlu diperbaikin. Ventilasi. Ventilasi. Jadi memang di ruangan tertutup, walaupun memang ventilasinya sulit, dia kan ada air purify, dia kan itu bisa dibantu dengan alat-alat yang sekarang lagi Booming gitu booming ya. Air purify itu bisa di mana-mana, pada saat nyanyi di samping dia bisa minimal mengurangin, minimal mengurangin. Mengurangi resikonya. Iya. Atau yang seperti ini dok, misalnya kita olahraga yang misalnya biar apa Oke. gitu untuk paru gitu, misalnya ada nggak? Oke. Pada dasarnya semua olahraga nggak ada olahraga khusus, tapi kalau untuk penderita asma, penderita PPOK itu memang ada olahraga khususnya. Cuman kalau kita orang yang sehat nggak ada olahraga khusus. Semua olahraga bagus untuk paru-paru. Semua olahraga bagus untuk paru-paru, apapun itu. Sepanjang kita bisa membatasi memang kondisi fisik kita harus bisa memadai juga. Nggak ada yang khusus. Tapi ya pola makan, istirahat cukup, itu juga harus. Ya. Terus kalau misalnya kayak makan atau buah-buahan itu apa yang bagus dok untuk yang makan atau buah-buahan? Semua bagus ya, terutama yang mengandung vitamin C itu bagus semua. Jadi secara garis besar untuk paru nggak ada Buah-buah khusus, nggak makanan ada. khusus tuh nggak ada ya, Dok? Boleh bebas semua Iya. aja, sepanjang itu memang bisa. Iya. Noe ini ngambil semuanya nih, semua ditanya ini lagi sama dokter. Makasih ya dokter sudah menjawab pertanyaan saya Thank you, Mas. pagi hari ini. Iya. No ya, bagusnya gabung sama kita di sini. No, ya. Ya. Karena tadi saya ada bisik-bisik makanan. Emang kita mau dikasih makanan Noe? Iya kayaknya ini hari ini mau dikasih Tapi makan kan sama dokter, gua. kalau kita makan kayak makanan berlemak, nasi padang dan yang lain-lainnya itu gimana dok? Itu juga memicu juga nggak sih dok? Jadi karena kita bicara saluran napas sebenarnya bisa merangsang aja sebenarnya. Jadi
Tapi pada dasarnya makanan-makanan itu juga tidak baik untuk dikonsumsi secara banyak. Iya. Saya bilang tadi nggak ada aturan khusus atau perilaku khusus untuk masalah makanan-makanan itu yang gimana. Karena tapi tubuh kita kan jadi satu kesatuan nih. Iya. Jadi kalau salah satu organnya terganggu, misalnya jantung terganggu, otomatis parunya juga akan berespon. Jadi ya. satu kesatuan sebenarnya. Tapi secara khusus untuk ke parunya, makanan-makanan yang memang yang seperti Mbak Gina tadi bilang itu memang nggak ada yang spesifik untuk ke parunya. Tapi ke organ lain bisa jadi, tapi berimbas ke parunya secara tidak langsung. Oke. Baik, Gina dan juga Dokter Budi Jeffrey ya dok Iya, ya. Dokter iya. sering dipanggil apa nih? Dokter Budi atau Dokter Jeffrey nih? Saya Jeffrey aja deh. Oh, Dokter Jeffrey aja dok. Kali ini kita beda deh. Iya, biar jangan gabung gitu ya. Tapi di sini ada dua Budi jadi lucu ya. Budi. Dua Budi. Panggil Budi saya lihat juga jadinya. Dan tentunya pemirsa, kami juga mengundang Anda bagi yang ingin bertanya langsung bersama dengan Dokter Jeffrey ya, silakan dapat menghubungi di nomor telepon interaktif kita di 081161000386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama dengan Dokter Jeffrey dapat menghubungi di 081161000386 ya. Baik. Masih ada Gina. waktu nih? Masih ada panjang waktu, ya? Masih panjang Gina. Pertanyaan saya Kita masih tanya. banyak sebenarnya. Dokter, jadi masuk ke intinya sih sebenarnya dok. Gimana sih caranya mencegah penyakit TB ini dokter? Ya. Karena sifatnya yang tadi saya bilang dengan penularannya dengan batuk, Droplet ya? Droplet, ya harusnya ada etika batuk. Etika batuk itu harus disampaikan sekalian kita promosikan. Batuk itu tidak boleh membuka mulut. Etika batuk itu harus menutup kalau nggak ada tisu atau sarung tangan, minimal tangan atau lengannya untuk Berarti tadi menutup. yang saya contohkan bisa ya dok ya gini? Itu ya bagus. Wih, Noe, aku itu dapat bagus. apresiasi Noe dari dokter. Selain Gini ya, kan? selain untuk etika batuk untuk menghindari paparannya, itu juga kan cara yang sopan santun untuk menutup. Dok, tapi kalau di ini ya dok ya, di undangan-undangan banyak orang yang pura-pura batuk dok. Karena emasnya banyak di tangan jadi gitu dok. Itu udah lain Budi. Pamer perhiasan jadinya. Iya ya. Terus gelangnya sampai di ini ya, Iya, sampai di lengan di sini ya. Dikit-dikit kalau lewat gitu. Bisa. Ada aja ya. Memang ya. Tapi kan Ya, kadang memang ini kan, kadang kan ada juga orang yang batuk gini dok, udah batuk gini, gitu kan, bilasnya ke baju Aduh. jawabannya. oh, itu jahat. Itu nggak boleh. Itu perilaku yang tidak baik. Ya. Apa ini? Jadi kena langsung. Iya. Berarti jenis-jenis batuk banyak ternyata ya. Baru tahu Batuk saya. sombong. Batuk ada sombong. juga. Gimana batuk sombong? Ya itu tadi emasnya di sini semua. Oh, iya. Kemudian saya Lanjut, tambahin membuang dahak juga Membuang perlu. dahak Jadi perlu ya. batuk itu berdahak nggak boleh lagi dahak. Jadi kalau di luar negeri itu kan dahak itu membuang dahak kan ada denda. Itu yang perlu kita sampaikan sama masyarakat. Jadi dahak itu nggak boleh dibuang. Sembarangan. Buang sembarangan. Karena yang seperti yang Mas Budi tadi bilang, walaupun sudah dibuang, dia masuk di tanah atau di yang tempat yang lain, dia bisa terbang kemana-mana. Itu juga menjadi saluran untuk penyebarannya, salah satu penyebarannya. Jadi buanglah dahak pada tempatnya. Minimal kalau memang nggak ada itu harus di WC atau di wastafel. Iya. Jangan di Ruangan bebas. terbuka gitu ya dok. Ruang Ya? terbuka. Pokoknya nggak boleh selain di tempat yang memang Iya. diperkenankan. Pemirsa nggak boleh ya buang dahak sembarangan. Saya sering lihat tuh di jalan ya, di Betul. mobil atau naik motor gitu ya. Kalau batuk dia langsung buang ke jalan. Yes. Syukur-syukur nggak kena kita ya kan di Iya. sebelahnya gitu ya. Kalau kena gimana gitu ya. Mm-mm. Jadi mulai sekarang harus buang dahak di tempatnya. Lebih baik di kamar mandi ya dok ya. Betul, di wastafel Di atau- wastafel ataupun di WC ya. Tapi kalau nggak usah dibuang dok, ditelan aja gitu dok gimana tuh? Gimana takut kan cuma udah batuk, udah di sini, turun lagi aja. Ada juga dok kayak gitu. Oke. Kadang bingung karena lagi di luar gitu kan. Lagi di ruang ini ya kan, di ruang. Kalau pakai tisu dibungkus nggak Iya, oke ya boleh, dok, buang boleh. ke tong sampah Boleh, ya. boleh. Lupa Lupa pula. Iya. Nah, begitu gitu. Penanganan yang harus cepat kita lakukan memang harus ke fasilitas kesehatan ya dokter Iya, iya. Jadi kalau ada memang keluhan batuk lebih dari 2 minggu, yang paling sering kita itu baiknya segera ke fasilitas kesehatan biar kita lebih jajaki lebih dalam lagi. Iya. Katanya dokter kalau minum obat terus kita lupa 1 hari, Oke. skip 1 hari Oke. itu bisa harus Oke. ulang dari awal. Itu seperti apa dok? Sebenarnya itu salah satu trik dari kita untuk
apa namanya? Tidak lupa minum obat. Iya, gitu. jadi untuk menekankan ke penderita TBC itu supaya beliau lebih perhatian dengan makan obat. Tapi pada dasarnya walaupun 1 hari itu masih bisa kita lanjut aja. Kita lanjut aja dengan terapi selanjutnya. Tapi kita harus tekankan minum obat TBC itu memang harus rutin sesuai dengan jadwal, nggak boleh lepas. Nah, karena cuman tenaga medis sama dokter parunya atau dokternya yang bisa memberhentikan atau mengganti obatnya. Nah, jadi jangan ada diri sendiri, oh nggak enak nih, saya ganti, nggak boleh. Ya, biarkan. Dokter, obat yang sudah diberikan itu kan untuk yang jangka panjang begitu ya? Yes. Kalau tadi kan 1 hari aja lewat begitu, Dok. Itu dia harus ngulang atau lompat ke obat berikutnya gitu, Dok? Oke. Jadi kalau 1 hari kita tetap lanjut. Jadi ada namanya TB paru putus pengobatan. Putus pengobatan itu lebih dari 1 bulan sebenarnya. Dia nggak konsumsi obat lebih 1 bulan, itu baru kita diagnosa dengan putus obat. Dan kita harus ulang pemeriksaannya. Kita nggak boleh lanjut lagi karena takutnya yang saya bilang tadi bisa dia jadi naik tingkat, naik level, jadi TB resisten obat namanya. Baik. Gini nanti akan kita lanjutkan kembali, Gina. Iya. Kita akan merefresh kembali ya. Tentunya dengan suguhan spesial dari Noe and Friends. Kembali lagi sama kita di Kopi Pagi. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanmu yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan meledakkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan meledakkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Yang pasti. Kopi Pagi.
di Kopi Pagi. Pagi-pagi pasti happy. Dan tentunya masih bersama kita di sini dan juga dokter kita ada Dokter Budi Jeffrey ya. Dan tentunya kali ini masih membahas tentang tuberkulosis ya. Dan untuk Anda terima kasih untuk yang masih stay, yang baru bergabung juga silakan boleh diambil kopinya, boleh diambil cemilannya supaya semakin asik untuk menyaksikan kita ya. Yang mau berkonsultasi juga boleh berinteraksi bersama kita di 0811 1610 0386. 0811 1610 0386 ya. Boleh tanya apa aja mumpung dokter Jeffrey masih ada di sini. Iya, semuanya gila. bisa ditanyakan dan free ya. Baiklah. Nah, Oke, dokter, ini yang sangat menjadi perhatian ini yang TB resisten ya dok ya? Iya, betul. Nah TB resisten ini sampai berapa kali dia resisten dok? Mungkin kalau yang pertama 6 bulan pertama dia gagal, nah kemudian masuk ke 6 bulan kedua begitu, atau gimana dok? Jadi bukan gitu sebenarnya. Jadi TB resisten ini jadi dia dengan pengobatan yang lazimnya, yang seperti yang saya bilang tadi itu nggak mempan lagi. Jadi kita mesti periksakan ulang TCM tadi. Biasanya dengan hasil dia rifampicin resisten kita bilang. Jadi salah satu komponen obat TB itu adalah rifampicin, kemudian isoniazid, etambutol, sama pyrazinamide. Jadi 4 obat ini yang masuk dalam kategori 1. Jadi masuk ke level berikutnya yang kita bilang dengan TBRO, tuberculosis resistant obat. Jadi rifampicinnya ini udah enggak sensitif lagi. Jadi kuman bakteri yang tuberkulosis itu dia enggak mempan lagi dengan pengobatan kita kasih dengan rifampicin itu. Nah, itu kita harus pengobatannya beda dari yang awal. Pengobatan itu memang ada yang pengobatan khusus dengan lebih berat, dengan dosis lebih tinggi, dengan efek samping yang lebih besar lagi. Jadi makanya itu kita harapkan memang semua pasien-pasien cukup dengan sensitif obat Yang pertama ya, dengan dok, yang ya? pertama, jangan sampai naik ke resisten. nah penderita TB ini bisa sembuh nggak dokter? Yes. Jadi perlu kita katakan semua penderita TB itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Alhamdulillah. Nah, jadi perlu digarisbawain gitu ya, Bisa bisa sembuh begitu ya dok ya? Iya, bisa sembuh. Apakah bisa terulang kembali dok atau lebih mudah untuk bisa Terpapar terpapar kembali kembali gitu? Yes, jadi bisa. Dia TB walaupun sudah sembuh, bisa terkena kembali. Bukan sekali seumur hidup aja ya kena TB-nya ya? Bisa. Ya. Karena dia ada yang kita bilang namanya TB paru relapse. Dia jadi berulang kembali. Kemudian yang orang-orang dengan TB paru yang riwayat yang pengobatan yang awalnya itu yang bisa rentan dengan TBRO. Jadi TB resisten obat. Jadi bisa dia berulang lagi, bisa dengan yang tetap dengan pengobatan kategori 1 tadi, atau kita periksakan dengan gene step atau TCM tadi bisa dengan resisten obat. Jadi bisa berulang, apalagi dengan gaya hidup yang buruk, gizi yang kurang, kemudian pola hidup yang jelek, ya bisa, sangat bisa. Yes. Mulai dari makanannya yang nggak teratur, Makanan kemudian teratur. nggak olahraga, Iya. terus banyak pikiran itu bisa Yes. menyebabkan TB lagi ya Betul. dokter. Apalagi ditambah dengan penyakit-penyakit yang imunokompromis, yang menurunkan daya tahan tubuh. Salah satunya itu penyakit gula, DM, kemudian dengan penyakit-penyakit HIV, itu juga sering duet dia. Iya. Penyakit-penyakit itu dengan penyakit TB biasanya bersamaan. Berarti bisa menyebabkan komplikasi juga dok untuk organ lain kira-kira? No, jadi dia berjalan sendiri dengan penyakit gula tadi, HIV, tapi Makin memburuk jadinya ya? akibat dari gangguan imunitasnya tadi terganggu, TB-nya jadi muragam masuk. begitu. Karena tubuh kita sebenarnya TB ini dipengaruhi dari awalnya dengan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh bagus, biasanya kita respon tubuh, kumannya mati, selesai. Nah, dengan daya tubuh yang rendah, kumannya jadi gampang masuk. Itu simpelnya. Baik. Oke, Gitu. gitu. Oke. Baik pemirsa, sekali lagi kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin langsung bertanya bersama dengan Dr. Jeffrey, Anda bisa kembali menghubungi di 0811 1610 0386 ya. Yes. Dan tentunya dokter kita juga akan memutar visual yang selanjutnya begitu ya dok ya. Baik, Kita lihat lagi. kita lihat ini dia Ya, terkait dengan protokol kesehatan dok. Ya, ini dari peran dari masyarakat nih. Peran dari masyarakat. Tadi kan kita bicara tadi peran dari program
Perhimpunan Dokter Paru, ini sekarang peran dari masyarakat itu adalah protokol kesehatan. Jadi kita beruntung salah satu nilai positifnya yang kita ambil dari COVID kemarin, kita sudah lebih aware dengan protokol kesehatan. Dengan pemakaian masker, kemudian cuci tangan, itu kita semakin peduli. Banyak sekarang yang punya mindset sekarang kalau nggak pakai masker malah nggak nyaman jadinya. Jadi udah ikut jadi terus jadinya. Dan sekarang masker bisa menambah ketampanan, Yes. Dok. betul. Jadi betul. lebih Lebih pede. pede pakai masker Betul. ketimbang buka masker gitu Iya, ya kan, Dok. jadi ngikut aja terus jadinya kan. Iya. Nah, ini kemudian sekarang ada namanya infeksi laten. Jadi TB itu dia masih di belakang dia sekarang. Ini yang infeksi laten ini dia nggak mempunyai gejala sama sekali. Infeksi TB laten dia nggak punya gejala sama sekali. Cuman dia terpapar. Kemudian dengan orang-orang yang misalnya di keluarganya ada yang penderita TB, dia kontak erat dan kontinu. Kemudian dengan orang-orang yang punya imunokompromis saya bilang tadi, jadi kita harus ada nama pemeriksaan lebih lanjut namanya Mantoux. Tes Mantoux itu ada cairan disuntikan, ada yang bisa kita lihat gejala-gejala atau tanda-tanda yang memang dia terinfeksi. Kemudian ada pemeriksaan darah juga namanya IGRA, nanti di laboratorium terkenal itu sudah tersedia untuk mendeteksi infeksi laten ini. Jadi ada beberapa di negara yang di luar negeri mereka mencantumkan ini. Jadi setiap warga asing yang masuk ke dalam negara tersebut harus diperiksa dulu. Karena untuk menghindari warganya terkena. Iya. Berarti ini bentuk screening juga ya, Dok? Screening awal, betul. Oke, itu dia peran serta dari masyarakat ya, Iya, dokter ya. iya. Nah, kita lanjut lagi mungkin next akan ada peran juga. Ini lanjut ini apa, dokter? Ya, ini keterlibatan. Jadi yang saya bilang tadi, penderita itu harus didampingin. Namanya PMO, jadi pendamping minum obat. Jadi kondisi-kondisi pasien ada yang memang perlu perhatian khusus atau perlu pendampingan. Jadi kita harapkan kita ambil dari orang keluarga sebenarnya, keluarga untuk memantau supaya minum obatnya teratur, supaya minum obatnya tetap diminum, jangan ada yang loss. Karena biasanya 2 bulan awal itu pasiennya udah enakan. Jadi kalau udah enakan dia merasa udah nggak Sembuh gitu ya kan, Dok? padahal belum. Diputus rata. Jadi kita perlu orang support dari kader atau sukarelawan atau keluarga sendiri yang untuk memotivasi pasien dan perlu menjaga. ya? Sangat perlu karena banyak kan memang cuek jadinya. Iya. Kalau ibu hamil ada suami yang siaga, ini kalau di TV ada keluarga Ada yang siaga siaga, gitu ya, Dok? Iya, betul. Luar biasa. Betul. Yes. Jadi itu dia ya. Dukungan dari masyarakat, dari keluarga itu sangat penting sekali ya. Kalau kita lihat tadi ada program dari Perhimpunan Dokter Paru, kemudian ada dukungan dari Masyarakat. peran atau masyarakat. Sekarang kita lihat peran dari sisi pemerintah. Iya. Apa yang harus dilakukan, dokter? Nah, jadi pemerintah ini jadi salah satu komponen yang cukup penting karena untuk pengadaan, kemudian untuk membuat undang-undang yang lebih memajukan atau lebih kita peduli terhadap TB ini, kita butuh pemerintah. Iya. Jadi pemerintah sekarang udah ngasih banyak masukan, ngasih banyak bantuan ke program ini. Jadi saya rasa pemerintah di akhir-akhir tahun ini memang sudah mulai aware. Salah satunya saya bilang tadi, mereka sudah mulai ngasih alat untuk pemeriksaan tadi, karena itu cukup mahal. Tadinya di 3 tahun terakhir itu hanya di beberapa rumah sakit besar. Contohnya cuma di Malik ada pemeriksaan tes cepat molekuler tadi. Ada Malik, kemudian Pringadi, rumah sakit haji, hanya di beberapa rumah sakit besar. Tapi di awal tahun ini pemerintah dengan sigapnya langsung ngasih semua ke puskesmas. Kita juga di Langkat kebagian, di Medan juga kebagian. Sekarang fokusnya sekarang di rumah sakit Padang Bulan. Di puskesmas Padang Bulan. Jadi di situ udah bisa. Jadi makin mudah, makin gampang. Itu salah satu contoh dari ikut sertanya pemerintah dalam
menyelesaikan kasus ini. Luar biasa. Berarti juga masyarakat kita pun nggak perlu takut untuk langsung datang ke puskesmas, langsung pemeriksaan. Karena mungkin masyarakat berpikir kalau misalnya melakukan pemeriksaan, apalagi pemeriksaan paru gitu ya mahal dokter. Takut mahal, tapi ternyata sudah ada Difasilitasi. fasilitas ya. Baiklah. Jadi pemirsa kalau misalnya udah ada gejala, tanda-tanda TB, langsung aja ya datang ke fasilitas kesehatan supaya ketahuan kira-kira ini TB atau penyakit lain ya, supaya kita semua sehat pastinya. Baik dokter, ini kita main mitos atau fakta ya dokter ya. Dokter, mitos atau fakta, kalau kita minum air kelapa, paru-paru kita akan bersih. Oke. Saya rasa mitos ya. Jadi kalaupun tidak minum, saya bilang tadi secara garis besar itu nggak ada impact langsungnya. Cuman kelapa itu punya elektrolit. Dia punya kandungan-kandungan elektrolit. Jadi secara tidak langsung akan berimbas ke tubuh. Tubuh imbasnya bagus, ya otomatis ke parunya juga bagus. Tapi secara langsung tidak ada. Tidak ada hubungan langsung. Ini mumpung ini ya dokter, mumpung membahas tentang paru kan. Iya. Ini mitos atau fakta nih dok? Kalau misalkan kita mau pemeriksaan paru agar bersih gitu kan, minum susu kental manis gitu dok, Iya, yang banyak gitu. banyak Dok. gitu, biar parunya paru-parunya bersih. putih gitu dok. Putih. Nah, itu jelas mitos. Oh itu Mitos Iya. juga. Iya, itu jelas mitos. Yang ada malah kena gula nanti. Kena DM jadinya. Yang ada malah Jadi kena DM, itu ya. nggak ada hubungan sebenarnya. Satu masuk ke saluran pencernaan, satu lagi masuk Ke saluran nggak- paru nggak- gitu nggak ya. ada itu sebenarnya. Jadi itu hal-hal yang sugesti saya rasa. Sugesti jadi mitos. Oke. Kalau paru-paru kotor, itu nggak bisa bersih lagi dok, bakal selamanya seperti itu. Oke. Jadi saya perlu tekankan juga memang paru-paru kotor itu istilah awam yang memang kalau di kita itu ada banyak bercak-bercak sebenarnya. Bercak-bercak bisa karena penyakit tuberkulosis paling sering. Ya. Nah, sama dasarnya paru-paru kita itu juga jaringan. Dia kalau dia luka, kita ibaratkan infeksi itu luka. Luka itu akan sembuh tapi akan meninggalkan bekas. Nah, bekas ini nggak bisa hilang. Tergantung seberapa luas infeksinya. Ya. Semakin luas infeksinya, semakin banyak bekasnya. Dokter nanti kita lanjutkan kembali Oke. dokter karena sudah ada penelpon masuk ini. Oke, boleh kita Halo, angkat dulu. dengan siapa dari mana? Halo, selamat pagi. Ya, Pagi. selamat pagi dengan Iya, siapa? dengan Ibu Martina Ibu Martina, di mana Ibu Martina saat ini? di Krakatau. Di Krakatau. Aduh, ini tetangga Gina ini ya. Iya, deket ya. Iya, silakan Iya, Bu Martina. selamat pagi dokter. Selamat Salam kenal, pagi. salam sehat. Selamat pagi. Iya, dokter mau nanya, kalau memang penyakit TBC itu, apakah semuanya berawal dari yang namanya paru-paru basah, dok? Izin dok. Oke. Oke, terima Cukup itu kasih. saja pertanyaannya, Ibu Martina. Sudah, itu saja. Kira-kira kalau dari yang namanya anak-anak sering tidur di semen, di lantai, kan kadang-kadang kita bilang kalau singlet basah, awas nanti paru-paru basah. Apakah itu bisa berdampak one day bisa jadi penyakit TBC kah? Atau awal mulanya seperti apa penyakit TBC itu? Baik. Terima Oke. kasih Bu Iya. Martina. Terima kasih. Sama-sama, pagi. Oke. Ya. Dokter silakan Pagi. dokter ini. Terima kasih Ibu Martina di Krakatau ya. Jadi paru-paru basah juga istilah awam yang sering kita dengar, tapi akhir-akhir itu juga udah mulai dihilangkan. Sebenarnya karena infeksi paru TB ini dia akan masuk ke jaringan parenkim, dia itu akan meninfeksi paru-paru dengan kesannya seperti ada cairan. Jadi ada dua versi sebenarnya. Cairan ini infeksi pada paru-parunya, tapi pertanyaan tadi paru-paru basah ya kan? Iya. Paru-paru basah. Jadi Karena tidur di semen gitu. enggak, Iya. sebenarnya itu nggak ada hubungan Nggak ada juga, hubungan. nggak ada hubungan langsung. Jadi kalau memang terinfeksi TB pasti sudah terpapar dengan kumannya. Berarti nggak ada hubungannya dok, paru-paru basah dengan TB itu Nah, tidak ada. paru-paru basah, jadi yang lebih kenal sekarang ada yang namanya efusi pleura. Ya. Efusi pleura itu dia akan awalnya infeksi TB, infeksi tuberkulosis, kemudian infeksinya dia bisa menyebabkan ada cairan namanya pembungkus
pembungkus paru-paru namanya rongga pleura akan menginfeksi paru-parunya sehingga terlibat masalah di rongga parunya. Ada cairan juga. Jadi saya lebih memahami paru-paru basah itu sebagai efusi pleura atau memang ada infeksi yang disebabkan oleh TB parunya. Oke. Iya, tapi tidur di lantai itu nggak ada hubungan Nggak ada hubungan sebenarnya. sama paru-paru Paru-paru basah gitu ya, basah. Dok ya. Kalau kipas angin dokter ada hubungan sama paru-paru basah kira-kira? Saya rasa paparannya memang tidak ada. Jadi Tidak ada, kita ya. harus ambil garis besar TB paru harus dengan paparan dari atau tertular dari tuberkulosis. Tapi untuk mengurangi daya tahan tubuh bisa mungkin. Secara tidak langsung mengurangi daya tahan tubuh, iya imunitas jadi terganggu karena paparan udara yang terus menerus itu akan bisa menyebabkan akses tertular tuberkulosisnya lebih gampang. Ya dokter. Baik. Terima Oke. kasih dokter. Terima kasih. Ibu Martina tadi sudah dijawab sama dokter Budi Jeffrey ya. Semoga jawaban tadi bisa memuaskan dan tentunya untuk kembali merefresh lagi nih. Siap. Ya Gina ya. Iya. Untuk pemirsa dan kita yang ada di sini kita akan saksikan bersama penampilan dari Noe and Friends. Datanglah, nyatakanlah cintamu. Katakan bahwa kau menginginkan diriku. Oh, datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Oh, 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 bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah. Datanglah, nyatakan janji cinta yang akan kau ucapkan itu yang terakhir. Oh, datanglah, bawalah daku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Oh, 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 bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupmu indah. Hidupmu indah, hidupmu indah. Kopi pagi. Oke pemirsa, masih di Kopi Pagi. Pagi-pagi pasti happy. Kita udah bahas kayaknya kupas tuntas tentang TB gitu ya. Jadi pemirsa juga semakin tahu tentang penyakit TB. Jadi kalau misalnya sudah ada keluarga dengan ciri-ciri tersebut, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah masih ada waktu untuk berinteraktif di 081116100386 ya. Dan kali ini kita mau tanya lagi nih sama dokter Budi Jeffrey. Iya. Budi, kamu selasa ngomong sama kemarin kamu nggak sih, Budi? Iya. Ya Tapi kan? ini versi suksesnya Gina ya. Kamu juga sukses kok, Budi. Iya, sama-sama sukses, Ya Pak. Allah. Karena dulu dokter itu salah satu ini cita-cita saya juga. Oh, tapi ternyata jadi host Tapi ya. jadi host dokter gitu ya. Iya, host dokter. Nggak apa-apa. Masih ada waktu, Alhamdulillah nggak apa-apa Apalagi ya. istrinya dokter gitu Oh, ya. amin ya. Sekalian Doain ya. promosi ya. Iya dong. Dokter mana tahu punya kenalan. Oke. Sekalian cari jodoh ternyata Cari ya. jodoh, ya. Oke, baiklah dokter. Ini kayaknya kita udah semakin mengenal soal TB gitu ya. Jadi kita yang dokter bilang ya perlu ada dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah dan
pemerintah juga sudah memfasilitasi, dari Perhimpunan Dokter Paru juga sudah ada program-programnya, dan dari masyarakat nih pastinya juga harus ada dukungan dari keluarga juga. Kalau misalnya kita sudah pergi ke fasilitas kesehatan, kita juga sudah mendapatkan pengobatan. Nah, di rumah sendiri apa sih yang harus kita lakukan untuk merawat salah satu anggota keluarga kita yang menderita penyakit TB? Oke, ya terima kasih Mbak Gina. Jadi harapan kita keluarga adalah kelompok yang paling support. Jadi keluarga itu diminta untuk memberi dukungan baik materi maupun materi. Jadi secara pendekatan pribadi juga karena keluarga punya ikatan emosional, jadi mungkin lebih bisa memberikan masukan yang lebih terarah kepada pasien. Kemudian memberikan asupan gizi. Jadi kembali saya ingatkan memang asupan gizi itu adalah faktor utama untuk faktor utama untuk memberantas, untuk menyembuhkan pasien dalam keluarga tersebut. Kemudian jangan ada stigma lagi untuk mengisolasi pasien-pasien atau ada keluarga kita yang terkena infeksi TB, jangan ada lagi stigma memang harus dipisahkan tempat tidurnya, harus dipisahkan makanannya, harus dipisahin sebenarnya boleh. Jadi kita anggap seperti orang biasa, tapi dengan catatan harus memperhatikan Protokol batuknya, kesehatan iya protokol kesehatan, batuknya harus dijaga etikanya, kemudian buang dahaknya, yang lain-lainnya sama seperti orang biasa. Oke, saya rasa komponen yang utama harus keluarga. Keluarga harus memberikan masukan, harus memberikan support yang terarah dan baik untuk si pasien. Kesehatan mentalnya juga penting ya dokter, nggak Itu boleh harapan stres kita. ya dok. Harapan kita itu memang. Jadi dia nyaman, nggak stres karena kalau stres akan menurunkan imunitasnya juga, berimbas. Tapi gimana dok kalau kita bekerja gitu dok, yang memang harus setiap hari pergi ke kantor gitu ya dok. Apakah menjadi hambatan juga bagi si penderita atau penderita harus di rumah saja baiknya? Jadi tergantung sebenarnya seberapa luas infeksinya yang terkena paru-parunya. Tapi rata pasien dengan TB boleh beraktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Cara minum obatnya juga bisa dicocokkan dengan jam kerjanya boleh. Jadi ada yang pagi, memang baiknya pagi sebelum makan, tapi itu kan akan bisa mengganggu dari aktivitas pekerjaan, bisa dirubah sesuai dengan jadwal pekerjaannya. Jadi bisa seperti biasa. Ini yang hampir lupa dok. Kalau kita kan sudah dewasa sudah bisa minum obat. Kalau bayi dok kena TB gimana dok? Pemberian obatnya seperti apa? Jadi karena kami dokter paru memang prinsipnya hanya mengobati pasien-pasien dewasa. Memang untuk yang anak ada dokter spesialis anak yang memegang. Tapi pada dasarnya pemberian obat TB kan semuanya dengan oral. Artinya memang harus diminum. Memang cara triknya ya mau nggak mau kita harus dipulpis atau digerus untuk memberikan itu. Memang ada yang sirup sebenarnya. Sediaan sirup untuk anak-anak bisa. Ada yang sirup. Iya, berarti sebenarnya tidak boleh berputus asa. Semua penyakit TB ini bisa sembuh ya. Kadang-kadang suka malu dok ke TBC, periksa darah, takut dibilang TB, takut ada label. Aku pernah kena TB gitu, malu gitu. Penyakit yang gimana Betul, gitu ya. betul. Itu yang saya bilang dari awal tadi. Kita harus hilangkan stigma itu. Harus hilangkan stigma itu ya. Oke, baik karena sudah di penghujung acara nggak terasa nih dokter sebenarnya masih pengen bersama dokter lagi gitu. Ya, akan membahas lagi sekali lagi terima kasih dokter. Budi Jeffrey. Mungkin sedikit kesimpulan ataupun harapan terkait penyakit TB ini dokter. Iya, jadi Pesan-pesan. harapan kita memang pesan kesimpulannya dengan Hari TB internasional ini juga kita harapkan kita sama-sama berjalan, sama-sama memberikan masukan supaya bagaimana TB ini bisa. Kalau sekarang kita di peringkat 3, kita harapkan nanti bisa peringkat 4, 5, 6 sampai eliminasi TB di 2030 selesai. Amin, mudah-mudahan. Baik Gina, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Jeffrey. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih tetap terus saksikan Kopi Pagi setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Pastinya akan ada narasumber yang sangat luar biasa untuk menemani pagi hari Anda semua. Thank you so much, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Dansa yo dansa, buat apa kau bermuram durja? Habis waktumu dengan percuma, hati nelangsa, buat apa? Dansa yo dansa, jadilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta, jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana, ku bernyanyi, kau berdansa. Kau asik dengan si dia, kanan kiri, terus kanan. Asik dansa, yo dansa. Buat apa kau bermuram durja? Habis waktumu dengan percuma, hati nelangsa, buat apa? Dansa yo dansa, carilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta, jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana, ku bernyanyi, kau berdansa. Kau asik dengan si dia, tatap kiri, terus kanan. Oh dansa, yo dansa. Buat apa kau bermuram durja? Habis waktumu dengan percuma, hati nelangsa, buat apa? Musik di Kopi Pagi, yo. Dansa yo dansa, hari ini hari yang bahagia. Hari ini untuk sukaria, dansalah dansa gembira. Dansa yo dansa, carilah temanmu yang sebaya. Apalagi dia yang kau cinta, jangan dicari yang tak ada. Ku di sini, kau di sana, ku bernyanyi, ku berdansa.